Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwani fiddin, jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Umdatul Ahkam yang disusun oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, masih mempelajari tentang bab Al-Idain, bab dua hari raya. Kita sampai pada hadis yang ke-140. Pengarang rahimahullah ta'ala mengatakan, An Jundab bin Ibni Abdillah Al-Bajali radhiyallahu anhu ma qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahar summa khataba summa zabaha wa qala man dabaha qabla an yusalliya falyadbah ukhra makanaha wa man lam yadbah falyadbah bismillah. Dari Jundab bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat hari raya Idul Adha. Kemudian beliau menyampaikan khutbah. Kemudian beliau menyembelih kurban. Dan beliau bersabda, barang siapa yang menyembelih sebelum salat, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka hendaklah menyembelih yang lain menggantikan tempatnya. Dan barang siapa yang belum menyembelih, maka hendaklah dia menyembelih dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam hadis yang mulia ini, sahabat Jundab bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu memberitakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari raya Idul Adha beliau sholat dengan para sahabat. Jadi setelah selesai sholat, beliau baru berkhutbah atau menyampaikan khutbah. Kemudian setelah berkhutbah, beliau menyembelih kurbannya. Ini menunjukkan bahwa beliau membawa korbannya ke tempat sholat hari raya atau ke lapangan. Kenapa beliau membawa korbannya ke lapangan, ke tempat sholat? Untuk menampakkan syiar. Jadi yang namanya berkorban itu adalah syiar. Jadi hendaknya dinampakkan, jangan disembunyikan. Mungkin di satu sisi menyembunyikan amal itu untuk menjaga keikhlasan. Tapi kalau di situ ada dua hal yang dipertimbangkan, menyembunyikan dapat menjaga keikhlasan, tapi tidak bisa menampakkan syiar, atau menampakkan untuk menghidupkan, menampakkan syiar, tapi mungkin ada godaan untuk riya, pamer. Maka di sini tetap berusaha menampakkan kurban sebagai syiar Islam dan berusaha untuk menghilangkan perasaan pamer atau riya. Seperti sholat berjamaah, nggak ada istilahnya orang saya nggak mau sholat jamaah
karena saya takut riya. Tidak, sholat berjamaah itu adalah syiar yang harus kita nampakkan, kita hidupkan. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menampakkan korban dan membawanya ke lapangan untuk menampakkan syiar. Demikian juga supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Karena kalau disembelihnya di musola situ, tempat orang sholat hari raya, setelah itu langsung dibagi-bagikan orang di situ. Jadi banyak orang bisa mendapatkan manfaat. Bisa juga disebabkan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan kepada umat bagaimana cara berkurban yang benar, bagaimana cara menyembelih kurban yang benar. Dan beliau di dalam khutbahnya dia memerintahkan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat hari raya diperintahkan untuk menggantikan sembelihan yang lain, karena yang dia sembelih itu tidak dianggap sembelihan kurban yang sah atau yang diterima. Walaupun bukan berarti dagingnya terus tidak boleh dimakan, boleh dimakan, halal, cuma tidak dianggap kurban yang sah, karena dia menyembelihnya tidak pada waktu yang telah ditetapkan, yang disyariatkan, yaitu setelah sholat hari raya. Tapi barang siapa yang belum menyembelih, maka setelah sholat diperintahkan untuk menyembelih dengan membaca basmalah, bismillah, tidak perlu bismillahirrahmanirrahim, karena di dalam satu riwayat cukup membaca bismillah. Demikian juga tidak perlu ada bacaan-bacaan yang lain kecuali Allahu Akbar atau mungkin doa untuk yang berkorban. Adapun sholawat dan sebagainya itu tidak ada contohnya, jadi tidak perlu. Karena kita terkadang mendengar saudara-saudara kita itu ketika menyembelih korban harus sholawat dulu. Sholawat itu bagus, disyariatkan, banyak sekali manfaatnya, keutamaannya. Tapi masalahnya kita belum pernah mendengar satu hadis atau riwayat pun yang sahih yang menjelaskan disyariatkannya membaca sholawat sebelum menyembelih kurban. Jadi membaca bismillah. Supaya apa? Supaya sembelihannya menjadi sah dan sembelihannya menjadi halal untuk dimakan. Jadi itu kira-kira yang bisa dipahami dari hadis yang mulia ini. Kemudian faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, pertama adalah masyru'iyyah al-khutbah fil idaini wa annaha ba'da shalah, yaitu disyariatkannya khutbah pada sholat dua hari raya. Jadi berdasarkan hadis ini bahwa khutbah pada sholat dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu disyariatkan. Cuman hukumnya tidak wajib. Termasuk yang mendengarkan khutbah tidak wajib, tapi sunnah. Sehingga misalnya kalau sholat hari raya itu nggak ada khutbahnya, sah nggak sih? Ya sah. Beda dengan sholat Jumat, di mana khutbahnya itu merupakan rukun daripada sholat Jumat. Wa annaha ba'da sholat. Dan hadis yang mulia ini menunjukkan kalau khutbahnya dilakukan setelah sholat hari raya, bukan sebelum sholat, seperti yang dilakukan dulu oleh Marwan ibnul Hakam, dan itu diingkari oleh sahabat. Ya, jadi khutbahnya dilakukan setelah sholat, tidak seperti mana sholat Jumat yang didahulukan khutbah sebelum sholat. Kemudian yang kedua, annahu yusra'u fil khutbati an takuna munasibatan lil waqti wal hal.
fayudzakiru fi kulli waqtin wa hal ma yunasibuha. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya khutbah itu disyariatkan sesuai dengan waktu dan kondisi, yaitu untuk mengingatkan umat berkaitan dengan kondisi ketika itu, di mana di dalam khutbah ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa barang siapa yang menyembelih kurbannya sebelum sholat, maka kurbannya tidak sah dan diperintahkan untuk mengganti yang lain. Ini menunjukkan bahwa khutbah pada hari raya hendaknya sesuai dengan kondisi dan keadaan ketika itu. Apalagi memang hal yang berkaitan dengan hal yang dibutuhkan oleh manusia ketika itu. Baik. Kemudian yang ketiga, masru'iyyah ta'khiri dzabhil udhiyah ila ma ba'dal khutbah wa jawazuhu qablaha ba'da sholat. Disyariatkannya mengakhirkan menyembelih kurban, yaitu sampai setelah khutbah selesai. Jadi menyembelih kurban itu syariatnya dilakukan setelah selesai khutbah, tapi boleh disembelih sebelum khutbah, yang penting setelah sholat. Misalnya ada orang yang tidak mendengarkan khutbah, dia pulang padahal khutbah belum selesai, kemudian dia menyembelih kurbannya, maka sudah sah, ya, sudah sah. Berkaitan dengan kapan kita mulai menyembelih kurban, apakah setelah sholat, atau setelah khutbah, atau setelah imam menyembelih, atau setelah imam menyembelih? Sebagian mengatakan bahwa menyembelih kurban itu adalah ketika waktu sholat selesai. Waktu sholat selesai. Artinya, kalau misalnya seseorang itu dia misalnya nggak sholat, yang penting diperkirakan sudah selesai waktu sholat, sudah selesai sholat, maka boleh menyembelih kurban. Kan bisa saja orang itu tidak sholat hari raya karena menganggapnya sunnah, atau menganggapnya, atau mungkin dia uzur, ya, baginya bahwa sholat Idul Adha itu tidak wajib, sehingga dia menyembelih kurbannya ya tidak setelah sholat, tapi yang penting ketika diperkirakan waktu sholat selesai. Ada juga yang mengatakan bahwa menyembelih itu adalah ketika sholat selesai. Ada yang mengatakan menyembelih itu ketika imam selesai menyembelih. Nah, pertanyaannya, kadang-kadang kan imam nggak nyembelih, mungkin pulang, atau mungkin imam nyembelihnya ntar jam 9 karena habis sholat ngobrol dulu sama jamaah. Kadang-kadang makan opor, baru habis kenyang imamnya pulang, nyembelihnya jam 9. Apakah jamaah yang sholat di situ harus nunggu imam nyembelih? Ya enggak. Ya, ada yang berpendapat bahwa kita menyembelih setelah imam menyembelih. Mereka berdalilkan dengan hadis yang mulia ini, bahwa setelah sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih. Habis itu para sahabat pun baru ikut nyembelih. Tapi yang sahih adalah ketika orang itu sholat hari raya, nyembelihnya setelah sholat. Lebih afdal lagi setelah selesai khutbah. Tapi kalau dia nggak sholat, ya diperkirakanlah ketika misalnya memang di tempat itu sholatnya sudah
selesai, ya, baru dia boleh. Kemudian faedah yang lain dari hadis yang mulia ini, wajibnya mengganti dengan kurban yang lain bagi sesiapa yang menyembelihnya sebelum sholat, bagi yang menyembelihnya sebelum sholat, karena itu tidak sah. Baik, berarti hadis yang mulia ini bisa menjadi dalil bahwasanya berkorban itu wajib. Nah, ini menjadi dalil sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya kurban itu wajib. Nah, ini pendapat sebagian ulama, diantaranya Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam As-Tsauri, bahwa kurban itu wajib. Di antara dalilnya adalah hadis yang mulia ini. Seandainya kurban itu tidak wajib, sunnah, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan orang yang menyembelih sebelum sholat untuk mengganti dengan sembelihan yang lain. Karena kalau kita meninggalkan sunnah, apakah harus mengganti? Enggak. Nah, ini menunjukkan bahwa kurban itu wajib, karena kita diperintahkan menggantinya dengan yang lain kalau menyembelihnya sebelum sholat. Demikian juga berdalilkan dengan ayat, yaitu surah Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Perintah, fasholli li rabbika wanhar, dan sholatlah karena Tuhanmu dan sembelihlah. Dua-duanya menggunakan kata kerja perintah atau fi'il amr. Sebagaimana sholat wajib, demikian juga harusnya kurban juga wajib, ya. Demikian juga hadis yang lain, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki kemudian dia tidak berkorban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Ini menunjukkan bahwa perintah ini sangat kuat. Sampai-sampai orang yang punya kemampuan tapi dia tidak mau berkorban, percuma dia ikut sholat hari raya seolah-olah. Mendingan gak usah ikut. Barang siapa yang memiliki kemampuan rezeki tapi dia tidak berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami, seolah-olah tidak ada faedah atau manfaat ketika ikut sholat hari raya, ketika orang itu tidak mau berkorban padahal dia memiliki kemampuan dan kelapangan rezeki. Akan tetapi mayoritas ulama berpendapat kalau korban itu sunnah muakkadah, jadi tidak wajib, ya, tidak wajib. Mereka berdalilkan dengan beberapa dalil, di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala al-ashr ba'arada ahadukum an yudhiya wala yamassa min sya'rihi wa basarihi syai'an hatta yudhiya." Barang siapa yang memiliki barang siapa yang telah memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian hendak berkorban, maka janganlah mengambil dari rambutnya dan bulu yang ada di tubuhnya sedikit pun sampai dia menyembelih. Nah, ini kan kurban dikembalikan kepada kemauan dan kehendak. Kalau sudah memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin atau hendak, berarti kalau tidak ingin, tidak berkehendak juga nggak apa-apa gitu. Nah, ini diantara dalil
mayoritas ulama yang mengatakan kalau korban itu sunnah muakkadah. Tapi Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, jadi ketika terjadi perbedaan seperti ini, maka alangkah baiknya kita berusaha untuk melaksanakan kurban dan tidak meninggalkan kurban. Ya. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Ahmad rahimahullah membolehkan kita berhutang untuk berkorban, asal kita memang ada kemungkinan untuk bisa membayar. Jadi tidak apa-apa, karena ini merupakan syiar, harus dinampakkan, tidak boleh disembunyikan. Sehingga ketika korban itu adalah syiar yang hendaknya dinampakkan di tempat tinggal kita, maka tidak bagus juga ketika semua orang di satu tempat itu sepakat mau berkorban di tempat lain, tidak mau repot, tidak mau kotor, tidak mau capek, sehingga cukup mereka kemudian transfer. Sehingga di tempat mereka tinggal itu sama sekali nggak kelihatan syiar berkorban, kayak di negara non muslim aja gitu, nggak ada kelihatan sedikit pun bau kambing, bau areng, bau sate. Intinya nggak ada kelihatan sedikit pun bekas-bekas syiar berkorban. Nah, itu nggak boleh. Ya, kadang ada, misalnya perumahan elit misalnya, nggak ada masjid, mau korban apalagi kotor lah, inilah dia kan. Nah, seperti itu nggak boleh. Nah, itu syiar yang harus dinampak. Baik. Kemudian hadis yang mulia ini menjadi dalil. Ada lagi tadi yang belum kita pelajari. Bagaimana kalau orang itu jahil, dia nyembelih korbannya sebelum sholat, dia nggak tahu hukumnya, apakah harus mengganti juga atau tidak? Tetap mengganti loh, karena di dalam hadis yang kita pelajari kemarin, Abu Burdah itu kan pamannya menyembelih korbannya sebelum sholat, padahal dia tidak tahu hukumnya, ya kan? Tetap aja disuruh mengganti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun dia bilang saya nggak tahu hukumnya, berarti nggak usah ganti, nggak. Nah. Kemudian berikutnya hadis ini menjadi dalil wajibnya menyembelih korban diawali dengan membaca basmalah. Bahkan itu termasuk syarat. Tidak halal sembelihan kecuali dengan bacaan basmalah. Sebagaimana di dalam surah Al-An'am ayat 121, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi wa innahu lafisq wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum fa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Dan janganlah kalian memakan sesuatu yang tidak disebutkan nama Allah atasnya ketika disembelih. Jadi diharamkan memakan sesuatu yang disembelih tanpa membaca basmalah. Berarti ini menunjukkan sebaliknya wajibnya membaca basmalah sebelum menyembelih kurban dan yang lain. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Dan setan-setan itu senantiasa mewahyukan kepada teman-teman mereka untuk mendebat kalian. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Dan jika kalian taat kepada mereka, tentu kalian termasuk orang yang musyrik. Maknanya diantaranya adalah mewahyukan kepada teman-teman mereka dengan memberikan subuhat-subuhat.
bahwa hewan yang mati dengan sendiri kok haram? Padahal kan yang membunuh itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang kita sembelih sendiri malah halal. Secara logika kan gitu kan. Ini ketika mati sendiri kan berarti yang mematikan, yang membunuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok malah haram? Kok malah nggak boleh? Sedangkan yang kita sembelih dengan tangan kita berarti ketika yang membunuh, kok malah halal? Itu. Jadi di sini menunjukkan bahwa kurban ketika disembelih syaratnya harus dengan basmalah. Bagaimana kalau lupa? Gimana kalau lupa? Kalau lupa, ya tentu nggak berdosa. Ya, karena innallaha tajawaza an ummati, sesungguhnya Allah Ta'ala memaafkan dari umatku al-khata' wan nisyan mastukrihu alaihi, sesuatu yang dilakukan karena keliru, tidak tahu, lupa, dan apa yang dipaksakan. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau menghukum kami ketika kami lupa atau ketika kami keliru dan tidak tahu. Ya, jadi kalau lupa ya nggak dosa. Cuman apakah sembelihannya itu jadi halal apa tetap haram? Ya. Apakah sembelihannya itu tetap haram karena tidak dibaca basmalah, atau halal karena dia lupa? Nah, di sini khilaf ulama. Dia mengatakan ya halal lah karena kan lupa. Ada yang mengatakan tetap haram. Itu diantaranya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Jadi sembelihan yang tidak dibaca basmalah padanya, walaupun lupa, sembelihannya haram, tidak boleh dimakan. Terus apa gunanya? Bahwasanya kita itu tidak berdosa ketika kita lupa atau tidak tahu atau dipaksakan. Dia mengatakan gunanya adalah untuk mengangkat dosa, tapi bukan menjadikan sembelihannya jadi halal. Paham? Jadi kalau orang tidak tahu ya nggak dosa, lupa ya nggak dosa. Cuman masalahnya sembelihannya tetap haram kalau nggak dibaca basmalah. Tidak lantas kemudian merubah statusnya menjadi halal. Terus mungkin ada yang nanya, kalau haram udah disembelih dibuang, ya kalau cuman kambing, kalau sapi, onta, sayang dong dibuang, membuang harta. Dia mengatakan ya nggak sayang, kan itu kan bangkai, karena nggak pakai bismillah. Sebagaimana kalau ada onta mati dengan sendirinya, ya nggak boleh dimakan. Tidak ada kata kok dibuang, sayang, kan mahal, sia-sia. Enggak, karena itu bang. Nah, seperti itu. Ala kulli hal. Jadi jangan lupa membaca basmalah ketika menyembelih. Kalau membaca basmalahnya sekali, yang disembelih banyak bagaimana? Seperti yang ada di luar itu, nyembelih ayam, itu dia pakai mesin. Jadi mesinnya itu dipencet. Jadi ayamnya digantung, lehernya diputar. Jadi ketika das gitu. Lebih cepat. Apakah harus membaca basmalah setiap kali pisaunya mengenai leher? Sebagian ulama berfatwa nggak harus. Cukup sekali ketika mencet tombol Bismillah, Allahu Akbar. Kali.
Kemudian selain basmalah, takbir Allahu Akbar disyariatkan, tetapi tidak wajib. Karena dalam satu riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membaca takbir. Jadi yang terpenting adalah Bismillah. Sedangkan takbir itu adalah sunnah, jadi tidak sampai wajib. Allahu a'lam bishawab. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-141. An Jabirin radhiyallahu anhu qala syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal Id wa bada'a bis salati qabla al khutbah bila adzanin wala iqamah thumma qama mutawakkian ala Bilalin wa amara bi taqwallahi wa hassa ala ta'atihi wa wa'adhan nasa wa dzakkarahum thumma madha hatta atan nisaa fa wa'adhahunna wa dzakkarahunna fa qala ya ma'syaran nisa'i tasaddaqna fa innakunna aktsaru hatabi jahannam. Wa qamat imra'atun min sattatin nisa'i saf'a al-khaddaini fa qalat lima ya Rasulullah qala li annakunna tukthirna asy-syakah wa takfurna al-ashir qala faja'alna yatasaddaqna min hulihinna yulqina fi thawbi Bilalin min aqratihinna wa khawatimihinna rawahu Muslimun. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku menyaksikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari raya. Maksudnya adalah hari raya Idul Fitri dalam riwayat yang lain, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai sholat sebelum khutbah. Jadi sholat dulu baru khutbah. Bila adzanin wala iqamah. Jadi tidak ada adzan sebelumnya, tidak ada iqamah menjelang sholat. Kemudian setelah selesai sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, bersender kepada Bilal atau memegang Bilal. Beliau memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala dan menganjurkan untuk senantiasa taat kepadanya. Dan beliau memberi nasihat kepada manusia dan mengingatkan manusia. Kemudian beliau berjalan hingga berada di tempat para wanita, lalu beliau memberikan nasihat kepada mereka dan mengingatkan mereka. Beliau bersabda, wahai para segenap wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya kalian adalah kebanyakan dari bahan baku neraka jahanam. Maka berdirilah seorang wanita dari tengah-tengah para wanita, di mana dia itu pipinya berubah menjadi hitam karena takut mendengar khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Lalu dia berkata, kenapa ya Rasulullah? Kenapa kalau wanita itu menjadi kebanyakan penghuni neraka? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sebabnya. Di annakunna tukthirna syakah, karena kebanyakan daripada kalian itu sering mengeluh, tidak mau menerima kondisi dengan sabar, sering mengeluh kurang. Dan kalian kufur kepada suami, tidak mau berterima kasih. Maka berkatalah Jabir radhiyallahu anhu, faja'alna yatasaddaqna min hulihinna. Lalu mulailah para wanita itu bersedekah, memberikan perhiasan-perhiasan mereka. Mereka melemparkan di baju Bilal, yaitu anting-anting mereka dan cincin-cincin mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Di dalam hadis yang mulia ini, sahabat Jabir radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat hari raya Idul Fitri, beliau sholat dulu kemudian baru berkhutbah. Di mana di dalam
sholat hari raya itu diceritakan tidak ada azan atau panggilan apapun, juga tidak ada iqamah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri merapatkan barisan sholat. Iya, tetap, karena merapatkan barisan sholat itu berlaku untuk sholat apapun, termasuk sholat hari raya, apalagi sholat hari raya. Sholat hari raya itu rentan, nggak rapi barisan sholatnya, karena banyak yang sholat tuh kadang nggak pernah ke masjid, bahkan mungkin nggak pernah sholat kecuali hari raya, setahun sekali, 2 kali, ya. Kadang-kadang mereka juga nggak ngerti aturan barisan sholat, karena di lapangan besar takut nanti nyari-nyari, ya udah sekeluarga 1 tikar, bapaknya, ibunya. Ada yang begitu, ada, karena nggak tahu, ya awam banget mungkin, jadi nggak tahu kalau laki dan perempuan harus. Makanya mereka sendiri tapi kan minggir, taruh tikar, udah sini aja, nggak usah sono-sono, nanti hilang kan, nyarinya susah. Atau kadang-kadang meletakkan tikar itu enggak lurus dengan jamaah yang, atau kadang-kadang barisan sholatnya enggak rapat, dan sini dan situ, pokoknya ya masing-masing sekeluarga lah, sering begitu kan. Maka merapikan barisan sholat sebelum sholat hari raya juga berlaku, bahkan harusnya lebih ditekankan, karena banyaknya orang yang masih awam, ya. Jadi merapikan barisan sholat tetap, tapi nggak ada bacaan apapun. As-sholatu jami'ah rahimakumullah, itu nggak ada, itu tidak ada. Itu hanya disyariatkan ketika sholat gerhana, ya. Jadi tidak boleh sholat hari raya dikiaskan dengan itu. Kalau gitu sholat hari raya juga dong. Masalahnya di dalam hadis ditegaskan nggak ada adzan, nggak ada iqamah, bahkan di riwayat yang lain nggak ada bacaan apapun, nggak ada apapun. Jadi ya sudah, berarti langsung sholat setelah merapikan barisan, nggak ada bacaan apapun. Karena seandainya membaca inna sholata jami'ah atau as-sholatu jami'ah rahimakumullah itu disyariatkan, tentu ada riwayatnya, karena nggak mungkin kemudian disembunyikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan beliau sholat hari raya setiap tahun 2 kali. Dan tentu kalau beliau mengucapkan itu, yang jelas para sahabat mendengar. Kalau para sahabat mendengar, nggak mungkin mereka kemudian menyembunyikan. Nggak mungkin mereka mengatakan nggak ada adzan, nggak ada iqamah, tapi ada ucapan as-sholatu jami'ah, ya. Jadi di sini menegaskan nggak ada bacaan seperti itu. Ya mungkin itu ijtihad sebagian ulama mengkiaskan dengan sholat gerhana, tapi nggak ada. Jadi langsung merapikan barisan, kemudian sholat. Kemudian di dalam hadis ini juga Jabir radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa selesai sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah dengan keadaan berdiri dan bersandar kepada Bilal. Di mana di dalam khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan menganjurkan untuk senantiasa taat kepada Allah dan memberi nasihat, mengingatkan. Kemudian selesai, beliau berjalan ke arah barisan para wanita. Nah, ini menunjukkan bahwasanya secara khusus wanita itu diberikan nasihat. Tapi apakah harus berjalan ke arah barisan wanita untuk zaman sekarang? Tentu tidak perlu. Kenapa?
Karena sekarang udah ada speaker ngeras suara. Kalau dulu memang karena tidak ada pengeras suara. Bisa saja karena jamaahnya begitu banyak, barisan wanita kan sangat belakang, tidak bisa didengar. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan. Ini juga menjadi dalil sebagian ulama bahwa khutbah hari raya itu 2 kali seperti Jumat, selain ada hadis yang lain. Tapi sebagian mengatakan tidak, cukup 1 kali khutbah, tidak perlu diselingi dengan duduk, karena tidak ada kursi di lapangan. Khutbahnya sekali. Dalam 1 kali khutbah itu mungkin di akhir khutbah bisa mengkhususkan nasihat untuk para jemaah wanita, seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan kok khutbahnya 2 kali, di antara 2 khutbah ada duduk seperti mana sholat Jumat. Intinya ini khilaf ulama lah ya, khilaf ulama berapa jumlah khutbah sholat hari raya. Cuman saya lebih menguatkan pendapat 1. Jadi 2 itu mungkin karena melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nasihat secara umum, kemudian mengkhususkan nasihat untuk barisan para wanita. Makanya beliau berjalan ke arah barisan wanita. Ala kulli hal, itu khilaf. Kemudian di dalam khutbah yang khusus disampaikan kepada jamaah para wanita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan mereka dengan peringatan yang mungkin keras, bahwa mereka para wanita itu adalah kebanyakan penghuni neraka. Wal iyadu billah. Jadi kebanyakan penghuni neraka, kebanyakan menjadi bahan bakar api neraka. Maka ketika itu seorang wanita yang berada di tengah-tengah itu bangun, ya, pipinya menjadi hitam karena takut. Kalau itu disampaikan kepada wanita zaman sekarang, ya kebanyakannya masa bodoh. Malah nyalain suami. Ya gara-gara kamu suaminya. Coba kalau suaminya bukan kamu, ya. Kalau zaman dulu langsung takut, langsung nanya, ya Rasulullah kenapa, gitu kan, supaya mereka bisa menjauhi itu. Jadi sampai pipinya hitam. Loh, berarti nggak pakai cadar dong. Ini tidak bisa jadi dalil bahwa cadar itu tidak wajib. Kenapa? Karena bisa saja wanita ini usianya sudah tua. Karena wanita yang sudah tua itu sebagian membolehkan tidak memakai cadar. Wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaisa 'alaihinna junahun ayyadna thiyabahunna ghairu mutabarrijatin bizina wa ayyasta'fifna khairul lahunna, dalam surah An-Nur ya. Wal qawaidu minan nisa', jadi para wanita yang sudah berhenti haid, jadi sudah lanjut usia, allati la yarjuna nikahan, yang tidak berharap lagi nikah, nggak ada lagi keinginan untuk menikah, udah lanjut usia. Falaisa 'alaihinna junahun, maka tidak berdosa bagi mereka ayyadna thiyabahunna, untuk melepaskan pakaian mereka, hanya pakaian yang menutup seluruh tubuh. Ghairu mutabarrijatin bizina, tapi tetap tidak boleh tabarus dengan menampakkan perhiasan. Ini bisa saja wanita itu sudah lanjut usia sepuh, jadi nggak ada lagi keinginan untuk menikah, dan laki-laki pun mungkin tidak ada keinginan kepada dia, jadi nggak apa-apa. Itu umurnya berapa? Ya nggak bisa jadi patokan juga sih. Kalau kita bilang 50, nah zaman sekarang 50 masih kayak muda, ya, artis mungkin lebih gitu kan. Iya, masih menimbulkan fit. Nah, jadi nggak bisa dibilang
Usia berapa boleh nggak pakai cadar, atau mungkin sebagian membolehkan jabat tangan kalau sudah lanjut usia banget. Usia berapa itu? Ini nggak ada patokannya. Cuman di dalam Al-Quran dijelaskan kalau tidak ada lagi hasrat nikah, laki-laki juga niatnya tidak ada keinginan nikah, itu. Bisa juga ayat ini, hadis yang mulia ini sebelum turunnya ayat berhijab. Karena ayat berhijab itu turun ketika perang Ahzab kalau nggak salah. Setelah perang Ahzab. Sedangkan ini sholat hari raya itu disyariatkan pada tahun 2 Hijriah. Perang Ahzab tahun 5 Hijriah, perang Khandaq. Ya, ini ada kemungkinan ini sebelum pensyariatan berhijab. Ala kulli hal, tidak bisa jadi dalil bolehnya wanita itu membuka wajah bagi yang mewajibkan cadar. Karena memang khilaf ulama kuat juga dalam hal ini. Kalau ulama Saudiyah wajib. Kalau Syekh Al-Albani rahimahullah cadar itu tidak wajib. Kalau ulama Indonesia jilbab nggak wajib. Hah? Lebih parah. Sebagian. Jadi nggak tahu dari ulama siapa itu ngambilnya. Hah? Ala kulli hal, gak perlu sebut nama. Jadi Nabi SAW menjelaskan sebabnya kenapa kebanyakan wanita itu menjadi penghuni neraka. Beliau mengatakan SAW, karena kalian para wanita itu sering ngeluh, sering mengeluh, gak pernah bersyukur, ya, mengeluh kurang terus. Wa takfurnal ashir, kufur kepada suami. Artinya apa? Tidak berterima kasih kepada suami. Ya, kalau ada kesalahan sedikit suami lupa semua kebaikannya. Bahwa suami nggak pernah berbuat baik dari puluhan tahun gara-gara satu salah. Ini udah ini. Ya, kita sholat dulu. Baik. Kita lanjutkan kembali kajian kita sebelum kita buka untuk tanya jawab. Dari hadis yang mulia tadi ada beberapa faedah yang bisa kita pelajari. Yaitu yang pertama tentu disyariatkannya khutbah di dalam sholat 2 hari raya, dan bahwa itu dilakukan setelah sholat seperti hadis sebelumnya. Kemudian faedah yang kedua, tidak disyariatkan untuk sholat 2 hari raya itu adzan atau iqamah atau panggilan apapun, termasuk as-sholatu jami'ah misalnya, tidak ada. Kemudian yang ketiga, disyariatkannya berdiri ketika menyampaikan khutbah. Kemudian keempat, bolehnya khotib bersandar kepada seseorang dalam menyampaikan khutbah. Yang kelima, disyariatkan di dalam khutbah itu memerintahkan kepada ketakwaan kepada Allah Ta'ala dan anjuran untuk senantiasa taat kepada Allah dan mengingatkan, menasihati manusia. Kemudian yang keenam, disyariatkannya wanita keluar untuk sholat hari raya. Nah, ini dijelaskan juga di dalam hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha yang menunjukkan bahwasanya sholat hari raya itu oleh sebagian ulama hukumnya wajib, karena buktinya wanita pun diperintahkan untuk keluar. Padahal wanita itu ketika sholat 5 waktu yang terbaik di rumah, tapi untuk hari raya disyariatkan, diperintahkan untuk keluar ikut. Berarti ini menunjukkan kuatnya perintah sholat hari raya. Kemudian wanita tempatnya berjauhan daripada laki-laki seperti sholat yang lain. Kemudian yang ketujuh, disyariatkannya mengkhususkan ya nasihat untuk wanita di dalam khutbah hari raya. Jadi boleh misalnya khutbah yang pertamanya kita nasihatkan kepada semua jamaah,
tapi kemudian di akhir kita khususkan nasihat untuk wanita. Kemudian yang berikutnya, bolehnya kita menyampaikan nasihat dengan keras apabila memang ada maslahatnya. Nabi SAW adalah manusia yang sangat lemah lembut. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min hawlik. Disebabkan rahmat Allah Ta'ala, kamu berlemah lembut kepada mereka. Seandainya engkau keras dan kasar, lan faddu min haulik, pasti mereka akan lari dari diri. Jadi Nabi SAW adalah orang yang paling lemah lembut. Tetapi terkadang beliau ketika memberikan nasihat itu kadang dengan keras, dengan tegas kalau memang ada maslahatnya. Seperti di sini beliau mengatakan bahwa para wanita adalah yang terbanyak dari penghuni neraka. Ini kan nasihat yang sangat keras, supaya para wanita itu menjauhi sebab-sebab yang menjadikan mereka itu sebagai penghuni neraka yang terbanyak. Kemudian hadis ini juga menjadi dalil bolehnya khotib berbicara kepada jamaah dan jamaah boleh berbicara kepada khotib. Bahkan ini bukan hanya di dalam khutbah hari raya, di sholat Jumat juga boleh kalau memang diperlukan. Kemudian yang ke-11, bahwa sedekah itu termasuk sebab diselamatkannya kita dari neraka. Seperti dalam hadis, ittaqun naro walau bisidqi tamroh. Takutlah kalian kepada neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Kemudian yang ke-12, bahwa ketika seseorang itu mengingkari kebaikan orang dan tidak sabar menghadapi ujian, itu termasuk salah satu dari sebab siksaan neraka. Kemudian yang ke-13, keutamaan para wanita sahabat, di mana mereka ketika mendengarkan nasihat ini, mereka itu kemudian bertanya apa sebab dari wanita itu banyak dimasukkan dalam neraka, disebabkan karena ini dan ini. Maka mereka pun bersegera untuk menghindarkan diri dari neraka dengan apa? Bersedekah. Mereka melepaskan anting mereka dan melepaskan cincin. Ini menjadi dalil bolehnya wanita itu bersedekah tanpa izin daripada suami. Karena di sana ada sebagian juga yang mengatakan tidak boleh karena ada dalilnya. Bahkan ketika wanita itu membelanjakan, menyedekahkan hartanya sendiri, tidak boleh kecuali dengan izin suami. Di sini kan kelihatannya nggak ada izin kan, spontanitas melepaskan ininya. Nah, di sini terjadi khilaf ulama. Tapi ya jalan tengahnya kata ulama, kalau suaminya itu misalnya kelihatan kok pelit, kayak saya misalnya, ya itu sebaiknya harus diizin. Tapi kalau suaminya itu kelihatannya kok nggak pelitnya, orangnya gampang ngasih kayak Pak Dir, ya nggak usah izin nggak apa-apa. Stok jaga. Nah itu jalan tengahnya seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Baik, itu mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan ada yang mau bertanya. Pertanyaan pertama, Ustaz, tentang kaifiat jamak sholat maghrib dan isya. Ketika ingin menjamak sholat maghrib dan isya, saya sholat maghribnya berjamaah di masjid bersama imam. Kemudian ketika mau menjamak sholat isyanya, apakah boleh disela dulu dengan zikir atau berpindah tempat untuk menghadap sutra? Dikarenakan banyak jamaah yang lalu lalang. Mohon penjelasannya. Baik, yang terpenting adalah di sana ada sebab, alasan kita menjamak dua sholat. Kalau memang ada alasan yang syar'i, maka kita boleh menjamak. Dan kaifiahnya adalah kita setelah sholat maghrib bersama imam, ya kita sholat isya segera. Jadi tidak ditunda-tunda nanti lama.
Boleh dipisah dengan zikir, boleh, tapi tidak terlalu lama. Boleh juga kemudian berpindah tempat, tidak harus di situ karena khawatir terganggu dengan jamaah yang berzikir atau bagaimana, silahkan. Terus bagaimana sholat ba'diyah maghribnya? Apakah saya boleh sholat ba'diyah maghrib dulu baru sholat isya, kemudian ba'diyah isya, atau bagaimana? Kalau mau sholat ba'diyah maghrib itu sebaiknya setelah isya. Jadi setelah maghrib langsung isya, karena yang namanya jamak itu menggabungkan dua sholat. Nanti kalau diselingi ba'diyah berarti tidak digabungkan namanya. Jadi sholat maghrib selesai isya, setelah isyanya ba'diyah maghrib, terus ba'diyah isya. Ya, sudah. Dan selanjutnya mungkin ini tadi beliau hadir waktu kajian sudah berlangsung, jadi agak terlambat, tapi tidak perlu kita baca. Ustaz mau tanya hukum berutang atau membeli hewan kurban. Baik, sepertinya sudah kita pelajari tadi bahwa Imam Ahmad membolehkan, tapi dengan syarat ada kemungkinan kita bisa bayar. Nah, kalau udah utangnya banyak, belum tentu bisa bayar, korban utang lagi, nanti belum tentu bisa bayar, pastinya jangan memberatkan diri, ya. Sedangkan yang namanya syariat itu jangan sampai memberatkan kita. Fattaqullaha mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau ada yang diandelin, karena nanti akan turun bonus, ya kan, perusahaan, maka dia pinjam dulu buat korban, karena akan dibayar dengan tidak ada masalah. Ya, silakan. Selanjutnya mohon penjelasannya tentang larangan meminta-minta. Tapi di sisi lain Allah memerintahkan untuk memberi para meminta-minta. Wa amma sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta maka jangan dihardik. Jangan dihardik, itu diusir dengan keras. Di satu sisi kita dilarang meminta-minta, karena itu akan menghinakan kita, merendahkan kita. Tapi di sisi yang lain kita disuruh membantu kepada orang yang meminta, menolong orang yang meminta, bukan meminta-minta. Orang itu meminta ada dua. Ada kalanya itu sebagai profesi, sukanya minta-minta. Ada kalanya memang dia susah, terpaksa harus meminta. Nah, ini yang wa amasa ila falatanhar ditujukan pada orang yang meminta. Kalau dia minta-minta sebagai profesi, jangan kita kasih, seperti itu. Ya. Silakan. Bagaimana hukum kondangan pada orang kafir? Apakah terhitung sedekah? Kepada siapapun itu dihitung sebagai sedekah. Yang penting tidak pada waktu perayaan mereka. Jangan sampai nanti pas perayaan mereka kita kasih sesuatu, maaf nih saya mau sedekah, nggak boleh. Ya. Tapi kalau mereka lagi susah kita sedekah. Bahkan hewan korban itu menurut sebagian ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah boleh dibagikan kepada orang yang non muslim. Lah kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan pernah membagi zakat kepada orang yang belum masuk Islam supaya mereka tertarik. Ya, mu'alaf itu nggak mesti baru masuk Islam, bisa saja belum masuk Islam. Itu zakat loh, padahal zakat itu sedekah yang wajib, boleh dibagikan kepada non muslim, apalagi sedekah yang sunnah. Mana yang harus didahulukan? Apakah belajar tahsin atau bahasa Arab? Dua-duanya juga bisa, emang sibuk amat kita. Orang ngaji juga seminggu cuma sekali. Kayak sibuk banget gitu loh kita ini. Dua-duanya lah kan, masa nggak bisa sih? Bisa lah. Kecuali nggak bisa sama sekali. Sekarang kita pikir zaman sekarang itu kita masih banyak waktu yang
luang dibuang. Kalau kayak Imam Nawawi sehari belajar 12 pelajaran, lah kita masih ada kaitannya dengan bahasa Arab. Mohon solusinya, saya ingin belajar bahasa Arab, tapi waktunya terbentur dengan kajian-kajian rutin kitab-kitab tempat lain yang anak rasa berat meninggalin kajian-kajian tersebut. Nah itu mungkin prioritas. Kalau bahasa Arab itu nggak ada di tempat lain lagi, cuman itu, mendingan itu, karena itu mempelajari pokoknya, alatnya. Tapi kalau kajian kan bisa di tempat lain, masih banyak pilihan. Kajian yang jarang itu ya bahasa Arab loh. Karena dari 30 orang, 40 itu paling pasti 7 orang tinggalnya. Iya, jadi kalau nyari jarang kan. Jadi kalau saya prioritas kalau memang sudah terikat dengan kajian bahasa Arab, walaupun berbenturan dengan kajian lain, lebih baik itu didalemin. Yang penting kita punya azam kuat dan kemampuan lah pokoknya. Kadang-kadang juga nggak semua orang punya kemampuan sih. Ya kalau yang pertanyaan pertama tadi, kalau merasa dirinya nggak mampu bahasa Arab, berat banget, ya sudah. Yang penting tahsin, karena tahsin itu lebih wajib. Tapi sebenarnya bisa dua-duanya. Teman saya umroh pada waktu bulan Ramadan sampai hari raya Idul Fitri di malam takbiran tidak ada suara takbiran di Masjidil Haram, tetapi di tempat kita takbiran malah sampai pagi. Bagaimana saya menjelaskannya? Sebenarnya takbir itu ada, tapi masing-masing takbir. Cuman mungkin karena nggak ada konvoy, ya. Kan memang nggak ada syariatnya konvoy takbiran seperti itu. Jadi bukan berarti di sana nggak ada takbir, enggak. Ya ada, setiap orang disyariatkan takbir. Mungkin kalau Idul Fitri, mereka takbirnya mulainya dari pagi sampai sholat ditegakkan. Tapi sebagian ulama mengatakan itu dari malam. Itu pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ada yang mengatakan dari pagi, tapi saya menguatkan pendapat yang dari malam. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Supaya kalian itu menyempurnakan bilangan Ramadan. Jadi kalau sudah sempurna bilangan Ramadannya, berarti malamnya sudah masuk hari raya kan. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha. Kemudian kalian bertakbir kepada Allah. Cuman bukan berarti terus konvoy. Tentang batasan waktu syuruk, kapan dimulai dan kapan berakhir waktu syuruk. Syuruk. Ya syuruk itu ketika terbit matahari menunggu setinggi 1 tombak sekitar 15 menit dari mulainya syuruk. Berakhirnya kapan syuruk itu kan sebentar. Nggak paham saya. Kecuali mungkin nanyanya kapan berakhirnya waktu sholat duha kali ya. Kalau sholat duha ya nanti sebelum matahari tepat di atas kita. Jadi kalau matahari sudah mulai di atas kita, berarti sudah tidak boleh lagi sholat, karena nunggu waktu duhur tiba. Ya. Tentang sholat suruh, hukumnya bagaimana bila kita terlewat beberapa saat? Contohnya waktu suruh 5.30, karena belum selesai kajian, kita sholat suruhnya jam 6. Ya kalau waktunya nggak terlalu lama sih boleh. Ya, tapi kalau terlalu lama ya mendingan udah nggak usah suruk. Kan itu suruk itu kan karena matahari terbit. Cuman nggak pas matahari terbitnya sholat. Jadi nunggu dulu 15 menit sampai setinggi 1 tombak. Kalau memang diakhirkan sedikit, tunda sedikit barang sebentar nggak apa-apa. Tapi kalau udah jam 11 sholat suruk, ya ini kan udah jauh dari tadi Pak suruk. Ya. Allahu a'lam. Pertanyaan terakhir, ini berkaitan ada kasus. Jadi ada muslimin yang pada saat renovasi satu masjid, beliau privat ditransfer, tercatat bahwa itu berhasil. Tapi berlangsung berapa saat atau berapa lama, beliau baru sadar bahwa ternyata besoknya duit itu kembali lagi ke tabungan beliau, jadi di cancel. Ketahuannya setelah selesai renovasi masjid itu.
Ini apa yang dilakukan Ustaz? Apakah sudah itu termasuk hutang beliau atau sudah cukup dihitung pahala Ustaz, ditransfer lagi Ustaz? Baik, ketika orang bersedekah, berniat bersedekah, sebaiknya jangan dibatalkan, ya kan? Tapi apakah ketika sedekah itu sudah dikeluarkan maka tidak boleh ditarik lagi? Kalau memang belum diterima oleh orang yang menerima, boleh ditarik. Karena yang namanya sedekah itu menjadi sah kalau sudah diterima. Nah, gambaran seperti itu kan sudah ditransfer ke rekening yang menerima. Karena kan itu termasuk hukum nawazil, fikih dadakan zaman sekarang. Jadi ketika saya transfer ke nomor orang, sudah ditransfer berhasil masuk ke rekening dia kan, itu berarti kan dianggap sudah diterima. Berarti sudah sah. Jadi kalau dibalikin lagi seharusnya dia kembalikan. Dia dianggap utang, sudah sah diterima. Kecuali nggak berhasil di tengah jalan terus balik, ya sudah dibatalin, nggak apa-apa. Sebaiknya ditransfer lagi juga. Tadi kan dibalikin lagi sama pemiliknya. Bukan, jadi secara teknis dari bank itu balik sendiri terus. Jadi umpamanya hari ini saya transfer 1 juta dengan niat untuk renovasi. Ya. Ke rekening itu kan? Ke rekening masjid. Udah berhasil kan? Sudah berhasil pertama. Setelah berapa lama pas ngecek rekening di saldo, ternyata dari pihak bank itu mentransfer balik, Ustaz. Bukan dari kita mau ngambil lagi, enggak, secara otomatis saja karena mungkin gak ada transfer atau gimana. Cuma selisihnya 1 hari. Jadi itu kembali lagi kita punya kita 1 juta. Nggak jadi ya kan? Jadi kita belum, di sana belum nyampe. Tapi selisihnya 1 hari. Kan tadinya berhasil. Enggak, ketika berhasil dicek sama yang menerima ada enggak? Oh enggak, Mas, karena tahunya kan setelah berhasil beliau yakin bahwa itu sudah berhasil. Nah, setelah berapa waktu lama? Kalau saya melihat dari sisi orang yang bersedekah, lebih baik diteruskan aja. Iyalah, kan udah niat kan. Sebaiknya kan wala tubtilu a'malakum, jangan membatalkan amalan kalian. Apalagi sesuatu yang sudah diniatkan untuk ini kan. Ya. Sekarang informasi kajian insyaallah Senin besok waktunya pada saat di Masjid Darussalam PGA Dr. Haji saat Muhammad Soeb terjadwal mengisi kajian Arba'in Nawawi Senin malam pada Isya. Kemudian hari Rabu saya juga terjadwal di Masjid Al-Barokah di Perwira Kapling Al-Barokah kajian Al-Wajiz bab pernikahan. Kemudian terakhir kabar kita juga mohon doanya semoga ini dimudahkan semuanya. Kami tadi mendapat informasi insyaallah Masjid Fatimah akan kehadiran kedatangan Ustaz Muhammad Nabi Abdullah, insyaallah semoga dimudahkan semuanya di tanggal 9 Januari 2022 Ahad tabligh akbar insyaallah. Jadi mohon doanya sekalian semoga nanti dimudahkan semuanya. Jadi kita sama-sama berdoa karena kita masih belum bisa memastikan kalau sampai hari hanya belum datang ya. Yang penting kita berdoa insyaallah kita sudah mendapatkan jadwal. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita untuk berdoa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi.